Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal mula Nabi Adam alaihi salam. Sesudah langit dan bumi, malaikat dan jin atau iblis diciptakan, maka Allah hendak menciptakan makhluk yang akan diperintah untuk mengelola bumi. Hal itu diutarakan kepada para malaikat, aku akan menciptakan manusia untuk menjadi pengatur di bumi. Para malaikat mengira lalai dalam menjalankan tugasnya, maka mereka berkata, mengapa Tuhan menciptakan manusia? Bukankah mereka hanya akan berbuat kerusakan di bumi? Mereka akan saling bermusuhan dan membunuhan, sedangkan kami, para malaikat, senantiasa patuh dan mengagungkan namamu. Untuk melenyapkan kekhawatiran para malaikat itu, Allah kemudian berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Para malaikat bungkam mendengar pengesahan Allah itu. Bukankah Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu? Demikianlah Allah kemudian menciptakan Adam dari tanah dan lumpur hitam. Setelah terbentuk kemudian dimasukkan roh ke dalamnya. Adam pun kemudian hidup bisa berdiri tegak. Allah kemudian memerintahkan para malaikat untuk bersujud atau menghormat kepada Adam. Para malaikat pun bersujud sebagai penyataan hormat dan ucapan selamat atas penciptaannya Adam. Hanya iblis yang tidak mau bersujud. Ia membangkang perintah Allah. Allah bertanya, apakah yang engkau membuat tidak mau bersujud kepada Adam? Saya lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan Adam hanya dari sekumpal tanah, kata iblis, menyombongkan diri. Yang berpendapat api lebih baik daripada tanah adalah iblis sendiri. Padahal hanya Tuhanlah yang Maha tahu siapa yang lebih mulia di antara makhluk ciptaannya. Kemudian Allah murka mendengar jawaban iblis. Hai iblis, keluarlah engkau dari surga. Sungguh tidak patut kau tinggal di sini lagi, dan terkutuklah engkau selama-lamanya. Iblis berkata, wahai Tuhan, engkau kutuk dan engkau usir aku dari surga karena Adam. Saya rela, tapi kabulkanlah permohonan saya untuk hidup lama hingga hari kiamat nanti. Permohonan iblis dikabulkan. Ia akan dibiarkan hidup sampai hari kiamat tiba. Iblis kemudian bersumpah, ya Tuhan, karena engkau telah menghukum saya sebagai yang tersesat, maka saya akan menghalang-halangi Adam, keturunannya, dari jalanmu yang lurus. Saya akan mendatangi mereka dari muka dan belakang, dari kiri dan dari kanan. Itulah sumpah iblis. Ia bertekad akan menyesatkan Adam dan keturunannya agar mereka menjauhi perintah Tuhan, berbuat kekacauan di muka bumi, saling bermusuhan dan berbunuhan satu sama lain. Allah berfirman, untuk melawan segala tipu daya dan akal busukmu, aku beri manusia senjata yang ampuh. Dengan akal itu, aku bimbing mereka dengan petunjuk agama. Aku tuntun mereka ke jalan yang benar. Dengan akal itu, manusia akan mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Siapa akan mempertanggungjawabkan perbuatannya padaku di hari kemudian? Mendengar firman Allah, iblis semakin benci kepada Adam. Ia kemudian mendekati Adam, diperiksanya seluruh tubuh Adam. Ia ingin mencari titik kelemahan Adam. Akhirnya dapat ditemukannya, yaitu nafsu. Nafsu cenderung melakukan perbuatan yang buruk. Bila manusia cenderung menurutkan hawa nafsunya, maka sangat mudah bagi iblis untuk menjerumuskannya. Allah kemudian mengajarkan kepada Adam nama-nama benda yang dilihatnya. Dengan demikian Adam mengetahui nama-nama benda yang ada di muka bumi. Itulah pengetahuan pokok
yang nanti diperlakukannya untuk mengatur dan memelihara bumi. Kepada para malaikat, Allah ingin membuktikan kemampuan manusia untuk mengatur dan memelihara bumi. Berfirman Allah kepada malaikat, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada kami mengetahui selain apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Hanya Engkaulah yang mengetahui segala-galanya, kata para malaikat dan penuh takjub. Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama benda-benda itu. Firman Allah. Adam kemudian menyebut nama-nama benda-benda yang diketahuinya. Para malaikat kagum, mereka memberi hormat-hormatnya. Bukanlah sudah kekuatan aku mengetahui rahasia langit dan bumi. Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Firman Allah kepada para malaikat. Para malaikat lalu memuja dan mengagungkan Allah. Mereka semakin menaruh hormat kepada Adam. Ternyata Adam lebih mengetahui apa yang belum mereka ketahui. Allah kemudian memberikan Adam sebuah tempat yang nyaman dan sentosa, yaitu surga. Tempat itu indah permai, segala kebutuhan hidup telah tersedia. Kebun surga penuh dengan buah-buahan yang rasanya lezat, air sungai yang jernih, berbau harum, pohon tumbuhan dan rumput seperti ditata rapi, teduh dan nyaman sekali. Sebenarnya tempat itu sangat menyenangkan. Adam berkeliling menjelajahi kebun-kebun dan taman-taman, tapi ia merasa kesepian karena tidak mempunyai kawan. Diciptakannya ibu umat manusia, Adam merasa kesepian karena tak mempunyai teman atau pasangan. Padahal ia melihat semua binatang yang ada di surga itu hidup berpasang-pasangan. Rasa sepi dan sedih membuatnya letih. Adam pun tertidur pulas di bawah pohon yang teduh. Allah Maha Tahu, Ia mengetahui pula yang tergerak di hati Adam, yaitu ingin mempunyai teman. Maka selagi Adam tidur, Allah menciptakannya manusia lagi yang diambil dari tulang rusuk Adam sendiri. Manusia itu lain jenisnya dengan Adam. Ia adalah seorang wanita dan dinamakan Hawa. Ketika Adam bangun dari tidurnya, ia pun terkejut. Adam mengusap-usap matanya seakan tak percaya. Ia melihat seorang duduk di sampingnya. Wanita itu indah dan menakjubkan. Siapakah engkau? Mengapa berada di sini? Tanya Adam. Dengan tersenyum Hawa menjawab, aku adalah Hawa yang diciptakan untuk menjadi teman hidupmu. Betapa gembiranya hati Adam mendengar jawaban itu. Ia memuji dan bersyukur kepada Allah yang telah mengabulkan keinginannya, sehingga ia tidak merasa kesepian lagi. Hawa telah ditakdirkan menjadi istri Adam. Sepanjang hari mereka bersukaria di tanah surga. Keduanya dapat bersenang-senang sepuas hati. Mereka boleh makan apa saja, makanan dan buah-buahan yang tersedia di surga hanya satu yang dilarang oleh Allah, yaitu tidak boleh makan buah kholdi. Lalu jebakan iblis datang. Iblis telah bersumpah untuk menyesatkan Adam dan keturunannya. Ia berdaya upaya agar Adam terusir dari surga. Pada suatu ketika ia berhasil masuk ke surga. Kebetulan pada saat itu Adam dan Hawa sedang merasa haus dan lapar. Iblis datang sembari berkata, hai Adam, tampaknya kau dan istrimu sedang lapar dan haus. Makanlah buah di hadapanmu itu. Lihat warnanya begitu indah dan segar. Baunya pun sangat harum. Tentu rasanya sangat lezat. Adam tahu buah di hadapannya memang tampak lain daripada yang lain, tapi buah itu adalah buah larangan. Maka ia tak mau memetiknya. Iblis memujuk Hawa,
Tetapi Hawa juga tak berani makan buah itu. Iblis kecewa dan merasa sakit hati, tapi ia tidak putus asa. Pada suatu ia mendekati Adam lagi. Kali ini ia berkata, "Mengapa Tuhan melarangmu makan buah ini? Tak lain agar kalian tidak jadi malaikat. Sebab jika kalian makan buah itu, kalian akan menjadi penghuni kekal di surga. Percayalah, aku adalah seorang teman yang memberi nasihat baik." Pendirian Adam tidak tergoyahkan. Ia tetap tak mau menuruti godaan iblis untuk makan buah khuldi. Pada suatu kesempatan iblis datang lagi. Ia memilih waktu yang tepat. Adam dan Hawa baru saja berjalan-jalan keliling surga. Mereka kelelahan. Saat itulah iblis berkata, "Hai Adam, ketahuilah, sebenarnya hanya golongan malaikat saja yang boleh makan buah itu. Sebab dengan makan buah itu, para malaikat akan mengalami hidup kekal tanpa mengalami kematian." Adam dan Hawa mulai mendengar perkataan iblis. "Kami telah mendengar rahasia Allah sebelum kalian diciptakannya," sambung iblis, "bahwa kalian takkan hidup lama. Beberapa waktu lagi kalian akan dimatikan. Nah, jika kalian ingin hidup kekal abadi di surga, ini makanlah buah itu. Rasanya sungguh lezat. Tak ada duanya di surga ini. Sungguh bodoh kalian tidak mau menerima nasihatku ini." Lalu iblis meneruskan bujukannya, "Aku bersumpah di hadapan kalian, demi Allah, aku sebenarnya hanya memberi nasihat karena aku merasa kasihan pada kalian berdua. Larangan Tuhan itu tak lain adalah supaya kalian tidak bisa hidup kekal di surga ini." Hawa yang terkena bujukan iblis itu berkata kepada Adam, "Rupanya ia benar ucapan iblis itu. Ia telah bersumpah dengan nama Allah." Hawa yang lemah hatinya kemudian menghampiri pohon buah khuldi. Pada saat itu, Adam dan Hawa sedang merasa lelah, haus, dan lapar. Terlebih setelah mendengar ucapan iblis bahwa buah khuldi itu rasanya paling lezat di surga. Keduanya pun lupa pada peringatan Allah. Keduanya lalu memakan buah itu. Rasanya memang lezat, hingga keduanya lupa pada larangan Allah. Allah mencela perbuatan mereka dan berfirman, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua mendekati pohon itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya syaitan itu adalah musuhmu yang nyata." Adam dan Hawa sangat menyesal terlebih setelah memakan buah itu, aurat mereka terbuka. Mereka berlarian ke sana kemari sembari menutupi auratnya dengan pandunan surga. Mereka sangat malu dan takut mendengar firman Allah. Namun akhirnya Adam dan Hawa sadar bahwa mereka tak mungkin dapat membunyikan diri dari hadapan Allah yang Maha Tahu. Dengan bertunduk malu, menyesal atas dosa yang telah dilakukan, Adam berkata, "Wahai Tuhan kami telah menganiaya diri sendiri. Kami sendiri dan telah melanggar perintah-Mu karena terkena bujukan iblis. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk golongan orang-orang yang merugi." Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Allah Maha Mengasih dan Maha Mengampun. Taubat Adam dan Hawa diterima. Keduanya diampuni Allah. Tetapi atas kesalahan itu, mereka harus keluar dari surga yang penuh kenikmatan. Ini sudah sesuai dengan kehendak Allah yang memang menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi, sebagai penghuni, pengatur planet bumi. Maka berfirmanlah Allah, "Dan demi kemuliaanku, kamu berdua harus meninggalkan surga ini. Kalian akan turun ke bumi yang telah lama terbentang
Di sana segala kebutuhan hidupmu tersedia, tetapi kalian harus bersusah payah, harus bekerja keras untuk mendapatkannya. Selain Adam dan Hawa, iblis juga diusir dan harus hidup di bumi. Jadi Adam dan Hawa seakan hidup bersama iblis di bumi. Firman Allah, turunlah kalian ke bumi. Di bumi kamu hidup, di bumi kamu mati. Dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Di atas bumi kelak kamu dan anak cucumu selalu mendapat godaan dan tipu daya iblis agar anak cucumu kelak dan hidup sengsara di sana. Anak cucumu akan menghadapi perjuangan berat. Dari jenis lelaki akan bersusah payah mencari nafkah untuk keluarga. Dari jenis perempuan akan mengalami kesakitan dikala melahirkan anak. Namun kamu jangan khawatir, kamu dan anak cucumu akan kuberi petunjuk-petunjuk, yaitu ajaran-ajaran agama. Barang siapa mengikuti petunjukku, maka ia akan selamat dari godaan iblis. Demikianlah Adam dan Hawa harus turun dari surga. Sewaktu diturunkan, keduanya bersandar di tempat yang terpisah jauh. Konon Adam diturunkan di tanah India, sedang Hawa di tanah Arab. Di bumi mereka harus menghadapi tantangan berat untuk mempertahankan kehidupan. Wajah bumi yang belum tersentuh tangan manusia, keadaannya sangat menyeramkan. Gunung-gunung menjulang tinggi, jurang-jurang terjal menyeramkan. Lebar pohon-pohon raksasa tumbuh berserakan. Binatang-binatang buas, baik yang besar maupun yang kecil, berkeliaran di mana-mana. Untuk melindungi tubuhnya dari hawa dingin dan sengatan serangga, Adam dan Hawa memakai kulit binatang sebagai pakaiannya. Selama bertahun-tahun keduanya saling mencari dan berkelana dari satu tempat ke tempat lainnya. Perjalanan yang ditempuh sangat sukar dan penuh bahaya. Derita dan sengsara benar-benar mereka merasakan. Akhirnya mereka bertemu di padang Arafah setelah saling mencari selama 40 tahun. Betapa terharu Adam melihat keadaan istrinya yang telah kepayahan sengsara menapak jalan yang sulit dan kejam. Mereka berpelukan, menangis penuh haru. Kini mulailah babak baru bagi kehidupan cikal bakal anak manusia. Adam dan Hawa tinggal di sebuah gua yang besar dan lebar. Gua itu terletak di dataran tinggi sehingga tak gampang diserang binatang buas. Dengan bekal yang telah diberikan Allah, Adam mulai mengelola alam sekitarnya. Ia mengizinkan binatang untuk diternakan, mengolah lahan pertanian dan perkebunan buah-buahan. Tantangan alam yang keras telah menggerakkan akal pikiran Adam agar dapat mempertahankan kehidupan dengan keadaan yang lebih baik. Apakah karena kesalahan Nabi Adam sehingga seluruh umat manusia harus menderita hidup di dunia? Bukan. Nabi Adam memang diciptakan Allah sebagai khalifah atau pengelola bumi dan isinya. Hanya saja setelah diciptakan Nabi Adam ditempatkan di surga, setelah itu beliau harus ke tempat tujuannya, yaitu bumi. Namun dari sini kita harus pandai-pandai dan waspada terhadap pujuk rayu iblis dan setan. Mereka akan berusaha dengan segala macam cara menjerumuskan manusia ke lembah dosa. Salah satu jurus iblis yang paling ampuh
untuk menentukan iman manusia ialah menjadikan baik sesuatu perbuatan maksiat atau dosa. Dalam pandangan manusia, padahal dosa adalah dosa maksiat menuruti bujukan setan yang musuh nyata bagi semua umat manusia. Bukan setan yang nyata, tapi ucapan dan perbuatan yang bertentangan dengan agama. Itulah nyata dan dapat dipahami oleh manusia agar menghindarinya.